Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Mulakhas Fikih. Kita masih membahas ahkamul haid wan nifas, hukum-hukum haid dan nifas. Para jamaah rahimakumullah, kemarin sudah kita jelaskan beberapa hukum-hukum wanita yang haid. Yang pertama, wanita haid tidak boleh sholat dan puasa. Yang kedua, apabila wanita haid suci dari haidnya, maka dia harus mengqadha puasanya dan tidak perlu mengqadha salatnya. Yang ketiga, wanita yang haid tidak boleh tawaf di Ka'bah. Yang keempat, wanita haid boleh bersenang-senang dengan suaminya, boleh bercumbu dan tidak boleh melakukan hubungan intim. Yang kelima, wanita haid tidak boleh ditalak. Taib, ini ahkam hukum-hukum wanita haid. Kemudian ada tanbihun muhim, ada catatan penting yang disampaikan oleh penulis. Apabila wanita haid atau wanita nifas suci sebelum matahari terbenam, taruhlah suci jam 5 sore, maka dia harus sholat zuhur dan asar. Dia harus sholat zuhur dan asar dengan dijamak. Jika dia suci sebelum terbit fajar, taruhlah suci jam setengah 11 malam, maka dia harus sholat maghrib dan isya dengan dijamak. Lianna waqta sholati tsaniyah waktun li sholatil ula fi halil uzri, karena waktu sholat yang kedua adalah waktu bagi sholat yang pertama dalam keadaan uzur. Waktu sholat asar adalah waktu untuk sholat duhur, mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Ini kalau dia suci jam 5 sore. Waktu zuhur masih ada atau tidak? Masih ada. Waktu zuhur masih ada. Dia kerjakan sholat zuhur, kemudian setelah itu sholat asar. Kenapa waktu zuhur masih ada? Fi halatil uzri, karena dalam kondisi uzur, dia punya uzur. Kalau dia suci jam 11 malam atau setengah 11 malam, maka waktu sholat maghrib masih ada. Dia kerjakan sholat maghrib, kemudian sholat isya. Waktu sholat maghrib masih ada karena dalam keadaan uzur, dia punya uzur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, walihaza kana jumhur ulama ka Malik wa Syafi'i wa Ahmad yaqulun.
Oleh karenanya mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat apabila wanita haid suci di sore hari, tadi suci jam 5 sore, maka dia harus sholat zuhur dan asar dengan dijamak. Kalau dia suci di akhir malam, setengah 11 malam, maka dia sholat maghrib dan isya dengan dijamak. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Semoga Allah merahmati mereka. Dan ini pendapat para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Taib. Kemudian amma idza dakhala 'alaiha waktu sholatin, adapun jika sudah tiba waktu sholat kemudian dia haid atau nifas sebelum sholat, maka pendapat yang rajih dia tidak perlu mengqadha sholat tersebut. Misalnya sekarang ini waktu maghrib masih ada atau tidak? Waktu maghrib masih ada. Ada seorang wanita belum sholat maghrib, tiba-tiba dia haid sekarang nih. Sekarang ini dia haid. Jadi pertanyaan, apakah dia harus mengqadha sholat maghrib ini nanti ketika dia sudah suci? Jawabannya tidak. Dia tidak perlu mengqadha sholat maghrib ini ketika dia sudah suci. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, wal azharu fid dalil mazhab Abi Hanifah wa Malik annaha la yalzamuha syai'un, dan yang paling nampak kebenarannya sesuai dalil adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik, bahwasanya wanita ini dia tidak wajib mengqadha salat yang belum sempat dia kerjakan. Alasan mereka li'annal qadha'a innama yajibu bi amrin jadid, karena qadha itu wajib kalau ada perintah yang baru. Innama qadha yajibu bi amrin jadid. Qadha itu wajib kalau ada perintah yang baru. Dan di sini tidak ada perintah yang baru, tidak ada perintah yang memerintahkannya untuk mengqadha salat tersebut. Dan dia, wanita itu, dia menunda sholat dengan penundaan yang masih dibolehkan. Ini jam 6:30, dia tidak sholat maghrib, kemudian dia haid. Dia menunda sholat dalam masih waktu sholat maghrib. Menunda sholat dengan penundaan yang masih dibolehkan, sehingga dia tidak masuk dalam kategori wanita yang melalaikan sholat atau menyepelekan sholat. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat dia harus qadha. Misalnya dia sekarang belum sholat maghrib, terus dia haid, nanti ketika dia suci dia qadha sholat maghrib ini. Namun yang rajih kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik, bahwasanya dia tidak perlu mengqadha salat maghrib ini. Amman naimu awin nasi, adapun orang yang ketiduran atau orang yang lupa belum salat, walaupun dia juga tidak termasuk orang yang melalaikan salat, fa innama yaf'aluhu laisa qadha. Apa yang dia lakukan itu bukan qadha. Jadi orang yang tidur, misalnya ada orang tidur, dia tidur jam 9 malam, bangun jam 9 malam. Ketiduran, capek banget dia. Tidur jam 9 malam, bangun jam 9 malam.
Berapa sholat yang dia tinggalkan? 5 sholat. Iya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bangun jam 9 malam, maka dia harus sholat ini 5 sholat yang dia tinggalkan. Dia sholat subuh 2 rakaat salam, kemudian sholat zuhur 4 rakaat salam, asar, maghrib, dan isya. Ini bukan qadha. Ini bukan qadha. Bal zalika waktu sholat fi haqqihi. Ya, bahkan itulah waktu sholat baginya. Itulah waktu sholat baginya. Itu waktu dia sholat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagi orang yang ketiduran atau lupa. Terkadang ya seseorang lupa. Misalnya ya dia ingat kemarin dia belum sholat isya. Ingatnya kapan? Sekarang. Astagfirullah. Ternyata kemarin ana belum sholat isya. Maka dia kerjakan sholat isya itu ketika dia ingat. Ini sekarang ini dia kerjakan. Ini bukan qadha namanya. Ini waktu sholat baginya. Antum pernah lupa sholat? Ya mungkin pernah ya. Anda juga pernah lupa sholat isya. Anda ingatnya jam 9 pagi. Karena kerjakan jam 9 pagi. Kapan kita ingat, kita kerjakan. Langsung kita kerjakan. Ingatnya yang tadi ketiduran. Bukan dia sudah dengar azan, kemudian dia tidur. Bukan. Ya, ada sebagian orang sudah dengar azan, dia tidur. Bukan. Ini orang yang lalai. Orang seperti orang yang lalai. Adapun orang yang benar-benar ketiduran, dia tidak dengar azan, tidak dengar apa-apa, kemudian dia bangunnya tidur jam 9 malam, bangun jam 9 malam, maka ini bukan orang yang lalai. Taib, selesai pembahasan tentang haid. Kemudian yang kedua, al-istihadatu wa ahkamuha. Istihadah dan hukum-hukumnya. Istihadah adalah keluarnya darah pada selain waktunya. Pada selain waktunya, maksudnya pada selain waktu haid dan nifas. Keluarnya darah pada selain waktu haid dan nifas atau bersamaan dengan waktu haid dan nifas. Ala sabilin nazif, secara deras, ya, banyak sekali darah yang keluar dari sebuah urat yang bernama al-azil. Urat al-azil. Ini urat yang ada di sekitar rahim. Urat itu entah dia luka, ada gangguan, ada penyakit, kemudian mengeluarkan darah. Nah, darah yang keluar itu namanya darah istihadah. Para jamaah rahimakumullah, wanita yang istihadah amruha muskilun. Jadi perkaranya muskil, membingungkan. Ini kalau keluarnya bareng. Keluarnya darah istihadah bersama dengan keluarnya darah haid atau darah nifas. Ini membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena beda hukum wanita yang istihadah dengan wanita yang haid. Kalau wanita istihadah, dia dihukumi suci. Wanita istihadah tetap sholat, tetap puasa. Wanita haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Sekarang keluarnya bareng. Yang membuat bingung seorang wanita, dia bingung ini mana yang haid dan mana yang istihadah. Karena kaitannya dengan mengerjakan sholat. Aduh, anak sholat atau tidak ya? Ini darah masih keluar. Darahnya masih keluar. Darah istihadah itu keluarnya banyak dan terkadang waktunya lama. Bingung dia antara sholat dan tidak sholat. Kalau dia tidak sholat, dia khawatir, oh ini yang keluar darah istihadah. Kalau dia sholat, aduh jangan-jangan ini darah haid ini, nggak boleh sholat dalam keadaan haid. Bingung dia.
antara sholat dan tidak sholat. Yang lebih bingung lagi suaminya, aduh, ana gauli enggak ya? Gauli enggak ya? Kalau wanita istihadah boleh digauli, boleh dicampuri karena dia dihukumi wanita suci. Tapi kalau wanita haid tidak boleh digauli. Bingung suaminya. Istihadah aja lah. Jadi wanita yang istihadah amruha muskilun, perkaranya muskil, membingungkan kalau keluarnya darah istihadah berbarengan dengan darah haid atau darah nifas. Taib, supaya tidak bingung, kita dengarkan penjelasan penulis. Fa innal mustahabata laha salasu halat. Wanita yang istihadah punya 3 keadaan, 3 kondisi. Yang pertama, antakuna laha adatun ma'rufatun ladaiha qabla isabatiha bil istihadati. Dia mempunyai kebiasaan haid yang diketahuinya. Jadi haidnya itu teratur. Haidnya itu teratur. Misalnya tiap bulan dia haidnya selama 5 hari. Tiap bulan 5 hari, bulan berikutnya 5 hari, bulan berikutnya 5 hari. Kemudian teratur di awal bulan. Haidnya di awal bulan 5 hari. Bulan depan di awal bulan lagi 5 hari. Bulan depan di awal bulan lagi 5 hari, dan seterusnya haidnya teratur. Maka wanita yang seperti ini, ia menahan diri sesuai kebiasaannya. Dia tidak sholat dan tidak puasa, dan berlaku baginya hukum-hukum haid. Kalau kebiasaannya sudah selesai, misalnya gini, tadi kebiasaannya 5 hari haidnya di awal bulan. Kebiasaannya sudah selesai, sudah 5 hari. Hari ke-6 darah masih keluar. Itu darah apa? Itu darah apa? Itu darah istihadah. Itu darah istihadah. Darah yang keluar di hari ke-6 dan seterusnya itu darah istihadah. Dia tahu dari mana itu darah istihadah? Dari kebiasaannya. Anak biasa haidnya 5 hari. Maka darah yang keluar di hari yang ke-6 itu darah istihadah. Ketika haidnya sudah selesai, dah 5 hari, dia mandi, dia sholat, dia boleh digauli oleh suaminya walaupun darahnya masih keluar. Walaupun darahnya masih keluar, hari ke-6 masih keluar, itu istihadah. Tidak usah dia pedulikan darah itu. Nabi SAW pernah bersabda kepada Ummu Habibah, Umkusi, qadra ma kanat tahbisuki haidotuki. Tahanlah dirimu selama masa haid yang biasa kau jalani. Kalau masa haid yang biasa kau jalani 5 hari, maka tahanlah dirimu selama 5 hari. Summa iktasili wa sholli. Kemudian mandilah dan sholatlah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, keadaan yang kedua, idza lam yakun laha adatun ma'rufatun. Dia tidak punya kebiasaan yang diketahuinya. Jadi haidnya tidak teratur. Ingat, tidak semua wanita sama. Ada wanita yang haidnya tidak teratur. Bulan ini haidnya 5 hari. Bulan depan haidnya 6 hari. Bulan depan lagi 4 hari. Haidnya tidak teratur. Dan kadang haidnya di awal bulan, kadang di pertengahan bulan, kadang di akhir bulan. Gimana nih wanita yang seperti ini? Bingung dia. Akan tetapi dia bisa membedakan antara darah haid dengan darah yang lainnya. Darah haid itu sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna aswad. Darah haid itu kehitam-hitaman, merah kehitam-hitaman, sakhinan, kental, lahu raihah, baunya tidak sedap. Ini ciri-ciri darah haid.
hitam kemerah-merahan, kemudian kental dan baunya tidak sedap. Sementara darah istihadhah itu warnanya merah segar, encer, tidak kental, dan tidak ada baunya. Nah, dalam kondisi ini, darah yang menunjukkan ciri-ciri darah haid dianggap sebagai darah haid. Dia lihat, oh ini ciri-cirinya seperti darah haid ini. Bau, kehitam-hitaman, kental. Maka dia tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Adapun darah yang lain yang kemerah-merahan, ya, tidak bau, itu dianggap sebagai darah istihadhah. Ya kalau kita ya kita laki-laki sih kita nggak mengalami keluarnya darah istihadhah, darah haid. Kadang anak isi masalah ini kadang ditanya sama jamaah laki-laki, Ustaz baunya seperti apa Ustaz? Ya, antum jangan tanya baunya. Ya. Antum tidak usah lah membedakan. Kita sampaikan aja ke perempuan. Baunya seperti apa Ustaz? Warnanya seperti apa? Ya, yang nanya belum punya istri ya, kita maklumi. Taktasilu inda nihayatil ladzi yahmilu sifatal haid. Ketika darah yang ciri-cirinya sama dengan darah haid sudah berhenti, maka ia mandi, kemudian sholat dan puasa. Jadi dia lihat, oh, dia lihat ciri-cirinya, oh ini ciri-cirinya udah tidak seperti darah haid. Yang ciri-cirinya seperti darah haid sudah berhenti, sudah tidak keluar lagi. Maka ketika itu dia mandi, dia sholat dan seterusnya. Jadi dia tidak punya kebiasaan, haidnya tidak teratur. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia bisa membedakan darah antara darah haid dan darah yang lain, maka silahkan dia bedakan. Yang ketiga, lebih rumit lagi. Dia tidak punya kebiasaan dan dia tidak bisa membedakan. Bisa jadi dia wanita yang pertama kali mengalami haid. Pertama kali mengalami haid langsung mengalami istihadhah. Dia tidak punya pengalaman. Tak punya kebiasaan karena itu pertama kali. Ya, kemudian dia tidak bisa membedakan karena memang itu pertama kali. Ini gimana wanita yang seperti ini? Tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan. Jika dia tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah, fa innaha tajlisu ghalibal haidi sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Maka ia menahan diri selama umumnya masa haid. Dia menahan diri, ya tidak sholat, tidak puasa selama umumnya masa haid, yaitu 6 hari atau 7 hari setiap bulan. Karena ini ya 6 hari atau 7 hari adalah kebiasaan umumnya para wanita. Umumnya para wanita biasanya haid selama 6 hari atau 7 hari. Kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahsi, innama hiya raqdatun min syaitan. Sesungguhnya itu hanyalah gangguan setan. Memang setan ini suka mengganggu. Jadi dia berusaha supaya wanita itu bingung antara sholat dan tidak sholat. Itu hanyalah gangguan syaitan.
keluarnya darah istihadhah, ya, itu hanyalah gangguan setan. Dia ingin buat seorang wanita bingung. Fatahayyidi sittata ayyam aw sab'ata ayyam, maka jalanilah haid selama 6 atau 7 hari. Kemudian mandilah. Apabila, perhatikan sabda Nabi, jalanilah haid selama 6 hari atau 7 hari. Ini bukan pilihan ya, ini bukan pilihan, tapi si wanita melihat kondisi dirinya. Dia lihat wanita yang ada di sekitarnya, mungkin saudarinya biasanya haid berapa hari. Kalau saudarinya biasanya haid itu 6 hari, maka dia ikut yang 6 hari. Kalau saudarinya biasanya haid itu 7 hari, maka dia ikut yang 7 hari. Ustaz, kalau dia tidak punya saudari gimana Ustaz? Dia tidak punya saudara perempuan, ya lihat ibunya. Kalau dia nggak punya ibu lagi gimana Ustaz? Lihat wanita yang di sekitarnya, di daerahnya. Biasanya wanita yang di sekitarnya, yang umurnya sama dengan dia, itu biasanya haidnya berapa hari? 6 atau 7 hari. Kalau haid yang mereka jalani itu 6 hari, dia ikut yang 6 hari. Kalau haid yang mereka jalani 7 hari, maka dia ikut yang 7 hari. Summa iktasili, kemudian mandilah. Kalau sudah 6 hari, dia ikut yang 6 hari, maka mandilah. Apabila dia telah bersih, maka sholatlah selama 24 hari atau 30 hari. Nabi kasih pilihan. Kalau dia pilih yang 6 hari, maka dia sholat selama 24 hari. Kalau dia pilih yang 7 hari, maka dia sholat selama 23 hari. Sholatlah dan puasalah, sesungguhnya hal itu telah cukup baginya. Demikianlah lakukan setiap bulan sebagaimana para wanita menjalani haid. Taib, berarti para jamaah rahimakumullah, kesimpulannya dari keadaan wanita yang istihadhah, 3 keadaan. Apa kesimpulannya? Kesimpulan yang pertama, kalau wanita itu punya kebiasaan, punya haid yang teratur, maka dia mengikuti kebiasaannya. Kalau dia tidak punya kebiasaan haid yang teratur, dan dia bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah, maka dia bedakan antara darah haid dan istihadhah. Yang ketiga, kalau dia tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan, apa yang dia lakukan? Mengikuti apa? Haidnya umumnya para wanita. Mengikuti haidnya umumnya para wanita yang ada di sekitarnya. Masya Allah, ini dijelaskan oleh para ulama. Dengan begini ya para jamaah rahimakumullah, maka seorang wanita tidak bingung dia. Dia bisa melaksanakan ya salat, puasa sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang ada ditanya, ya kadang bingung juga, karena ada model wanita yang begini para jamaah. Ada model wanita yang dia haidnya putus-putus. Jadi biasa haidnya 5 hari, tapi putus-putus. Hari pertama darahnya keluar, hari kedua darah haidnya keluar, hari ketiga berhenti. Hari keempat juga berhenti tidak keluar, hari kelima keluar lagi darah haidnya. Yang jadi pertanyaan, hari ketiga dan keempat ketika darahnya tidak keluar, dia dihukumi haid atau dihukumi suci? Dihukumi haid atau suci? Para jamaah paham pertanyaannya? Ada wanita haid biasanya 5 hari. Hari pertama darahnya keluar, hari kedua darahnya keluar, hari ketiga darahnya berhenti, hari keempat darahnya berhenti, hari kelima keluar lagi darahnya. Hari ketiga dan keempat ketika darahnya berhenti, dia dihukumi suci atau haid? Haid, suci. Haid, suci, antum khilaf ya. Di jamaah masjid khilaf, di kalangan jamaah masjid. Dan memang para ulama juga khilaf ya. Para ulama khilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan hari
ketiga dan keempat dia tetap dihukumi haid sesuai kebiasaan dia, karena biasa haidnya 5 hari. Dan ada juga yang mengatakan hari ketiga dan keempat dia dihukumi suci karena darah haidnya tidak keluar. Yang rajih wallahu alam bisawab, kalau anak pribadi anak ikut pendapat yang kedua, dia dihukumi suci pada hari ketiga dan keempat. Kalau dihukumi suci ya dia sholat, hari ketiga keempat dia sholat, ya dia boleh digauli oleh suaminya. Tapi kalau yang berpendapat dia dihukumi haid, dia nggak boleh sholat, dia tidak boleh puasa dan tidak boleh digauli oleh suaminya. Ya, karena alasannya apa? Kalau Ustaz antum alasannya apa? Karena hukum-hukum itu berkaitan dengan adanya darah. Kalau ada darah keluar nggak boleh sholat. Kalau darah tidak keluar dia sholat. Ya, jadi hukum-hukum itu sangat terikat dengan adanya darah, ada atau tidak adanya darah. Kalau ada darah ya nggak boleh sholat. Kalau tidak ada darah ya dia sholat. Selesai pembahasan tentang darah istihadhah. Kemudian yang ketiga, belum selesai ya, masih tersisa sedikit pembahasan tentang wanita yang istihadhah. Apa yang harus dilakukan wanita yang istihadhah di saat ia dihukumi suci? Ya tadi kebiasaan haidnya 5 hari. Kemudian masuk hari ke-6. Masuk hari ke-6 darahnya masih keluar, darah istihadhah. Dia dihukumi suci. Apa yang harus dia lakukan ketika dia dihukumi suci walaupun darahnya masih keluar? Yajibu 'alaiha an taktasila. Dia wajib mandi ketika haidnya berakhir. Walaupun darah istihadhahnya masih keluar, dia wajib mandi. Yang kedua, taksil farjaha. Dia cuci kemaluannya untuk menghilangkan darah yang keluar. Inda kulli sholatin, setiap kali hendak sholat. Setiap kali mau sholat, dia cuci kemaluannya. Dia bersihkan darah yang keluar. Dan meletakkan kapas dan yang semisalnya di tempat keluarnya darah untuk menghalangi keluarnya darah. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, an'atulaki al-kursufa fa innahu yudhibu ad-dam. Aku sarankan agar engkau memakai kapas karena kapas bisa menghilangkan darah. Ya, dia taruh kapas di tempat keluarnya darah, kemudian membalutnya dengan sesuatu yang bisa menahannya agar tidak jatuh. Membalutnya dengan sesuatu yang bisa menahan kapas agar tidak jatuh. Kalau sekarang sudah canggih sekarang. Ya, sekarang sudah canggih pakai pembalut. Ya, cuci kemaluannya, ya, kemudian dia pakai pembalut, sholat. Ya, cuci kemaluan, kemudian pakai pembalut, berwudu, sholat. Inda kulli sholat. Setiap kali hendak sholat. Dan wanita yang istihadhah boleh digauli oleh suaminya. Taib yang ketiga, darah nifas. Nifas sama seperti haid, terkait apa-apa yang dibolehkan seperti bersenang-senang dan yang lainnya selama tidak melakukan hubungan intim. Jadi seorang suami boleh bersenang-senang dengan istrinya yang nifas, boleh bercumbu dengan istrinya yang nifas. Sebagaimana dia boleh bercumbu dengan istrinya yang haid, dia juga boleh bercumbu dengan istrinya yang nifas, karena nifas hukumnya sama seperti haid. Dan juga sama terkait apa yang dilarang. Ya, tidak boleh menggauli wanita yang haid.
maka tidak boleh pula menggauli wanita yang nifas. Wanita yang haid tidak boleh puasa, wanita yang nifas juga tidak boleh puasa. Wanita yang haid tidak boleh sholat, wanita yang nifas juga tidak boleh sholat. Wanita yang haid tidak boleh ditalak, wanita yang nifas juga tidak boleh ditalak. Wanita yang haid tidak boleh tawaf, wanita yang nifas juga tidak boleh tawaf, dan seterusnya. Hukum wanita nifas sama seperti wanita haid berdasarkan ijma' para ulama. Taib, sudah azan? Sudah azan? Sudah. Taib, kita dengarkan azan. Taib, kita lanjutkan sebentar saja tentang nifas ya, biar kita selesai. Para jamaah rahimakumullah, nifas adalah darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran dan setelah kelahiran. Darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran dan setelah kelahiran. Dan darah nifas adalah sisa darah yang tertahan selama hamil. Kemarin sudah kita jelaskan, wanita hamil biasanya tidak haid. Wanita hamil biasanya tidak haid, jadi darahnya tertahan. Keluarnya kapan? Keluarnya pas melahirkan. Keluarnya pas melahirkan. Ini sisa-sisa darah yang tertahan selama hamil. Dan maksimal lama nifas 40 hari. Kalau setelah 40 hari ada darah yang keluar, maka dilihat. Kalau darahnya itu keluar pas bertepatan dengan kebiasaan haidnya, udah 40 hari darah keluar dan bertepatan dengan kebiasaan haidnya, misalnya haidnya di awal bulan, maka itu darah haid. Tapi kalau tidak bertepatan dengan kebiasaan haidnya, maka itu darah nifas. Itu darah nifas maksimal 40 hari. Adapun batasan minimalnya, tidak ada batasan minimalnya. Terkadang wanita selesai dari nifas 30 hari. 30 hari sudah selesai. Ada yang 35 hari sudah selesai. Batasan maksimalnya tidak ada. Kapan dia lihat darahnya sudah berhenti, maka dia telah suci, dia mandi, sholat dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, kalau seandainya seorang wanita keguguran, kemudian keluar darah itu dihukumi darah nifas atau bukan darah nifas. Kata para ulama, kalau dia keguguran kemudian dia mengeluarkan janin yang berbentuk manusia, janinnya sudah berbentuk manusia, kemudian keluar darah, maka darah itu darah nifas. Tapi kalau janinnya belum berbentuk manusia, keguguran, kemudian keluar darah, maka darah itu bukan darah nifas. Jadi patokannya janinnya itu sudah berbentuk manusia atau belum berbentuk manusia. Kalau keguguran mengeluarkan segumpal darah, segumpal daging, belum berbentuk manusia, maka darah yang keluar itu bukan darah nifas, dia dihukumi suci, dia tetap sholat dan tetap puasa. Berapa lama janin itu sudah berbentuk manusia? Kata penulis, ya biasanya salah satu ashur 3 bulan, ya 3 bulan atau minimal 81 hari. 81 hari, 2 bulan lebih. Taib, ini hukum-hukum tentang haid, istihadah dan nifas. Ini penulis jelaskan secara singkat, ringkas. Adapun perinciannya, kalau mau dirinci, tahtaju ila waqtin tawil, butuh waktu yang panjang. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kitab Thaharah, selesai. Insyaallah pekan depan kita sudah masuk kitab salat. Pertemuan berikutnya, ya bukan pekan depan, pertemuan berikutnya kita sudah masuk kitab salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.